Tungkupnya ajur ya. Kok kena angin iki. Seremuk kayak ngono. Nah, teman-teman, sekitar kurang tahu. Konon katanya di tempat ini makam-makam seperti ini itu dulunya banyak, teman-teman. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang umurnya bisa dibilang tua. Itu dulunya banyak seperti ini, makam-makam di kawasan ini. Nah, oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelusuri atau berziarah ke salah satu makam tokoh masa lalu, tepatnya di era Pangeran Diponegoro ya teman-teman. Tepatnya kita berada di Kecamatan Kajen Kidul. Nah, kesempatan kali ini kita akan menelusuri petilasan atau makam kuno yang dipercaya sebagai makam dari salah satu tokoh yang membuka alas atau yang babat desa kawasan ini teman-teman. Di samping dia beliau sebagai seorang tokoh yang babat desa atau yang disepuhkan, dia juga adalah salah satu putra daripada Tumenggung yang terkenal dari Tulungagung teman-teman. Nah, jadi makam inilah atau tokoh inilah yang dulunya berperan penting dalam era di masa pemerintahan atau di masa Pangeran Diponegoro teman-teman. Nah, makamnya ada di depan. Permisi, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, sudi kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini kedepannya biar lebih berkembang dan saya lebih bersemangat membuat konten untuk memberikan informasi-informasi tentang jejak-jejak kuno atau tempat-tempat sejarah yang ada di kawasan Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Kita berjalan menelusuri tempat ini teman-teman ya. Persis di depan makam atau di depan pintu masuk ini, di depan ini teman-teman ya. Ini sebuah musola, dibuatkan musola untuk sarana bagi umat muslim yang berziarah ke makam ini bisa menjalankan kewajiban sholat 5 waktu di tempat ini ataupun bermunajat di tempat ini teman-teman. Nah, ini juga ada dikasih sumur, fasilitas sumur di depan makam, juga ada di depan musola. Ini juga ada makam teman-teman. Nah, ini makam yang ada di depan teman-teman. Oke, sebelum kita ke sana, menurut informasi warga di samping sebagai ada makamnya Mbah Ponco Yudo yang ada di sana teman-teman. Di sebelah sana nanti juga ada sebuah makam kuno yang berbatu nisankan dari bahan batu andesit teman-teman. Nah, jadi sebelum era ini makamnya Mbah Ponco Yudo ini itu di sana di bawah gerumbu-gerumbu sana ada makamnya sosok misterius yang batu nisannya terbuat dari batu andesit. Nah, dan saya pernah tanya-tanya ke warga sekitar, beliau juga tidak mengetahui makam siapa, tapi jelas dari batu nisannya itu adalah makam kuno. Dan informasinya di tempat ini dahulu kala itu banyak sekali makam-makam seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum kita cuan ke Mbah Ponco Yudo, kita lihat dulu makam kunonya teman-teman ya. Nah, ini juga makam teman-teman. Makam sini juga makam. Nah, ada. Ini juga makam. Nah, di sana teman-teman kita cari. Assalamualaikum. Saya Mbak.
jadi kalau kita telisik kawasan Kediri itu memang banyak sekali tempat-tempat seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan karena Kediri dahulu kala itu memang salah satu tempat, salah satu wilayah yang pernah menjadi kerajaan terbesar yang ada di Nusantara ya. Itu tepatnya pada era pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya yang sekarang petilasannya berada di Desa Menang teman-teman. Nah ini teman-teman, nah di tengah-tengah area Suket Gajah ini makomnya, kita lihat, kita telusuri. Permisi Mbah, Assalamualaikum. Nah ini makomnya, ada tanda pingnya teman-teman ya, tanda silang kombinasinya. Ini kayaknya perempuan teman-teman ya. Ini ada coraknya 2. Atau mungkin ada kaitannya dengan tanda-tanda kalau ada bongkahan batu yang ada coretan 2, itu dipercaya sebagai keyakinan Dewa Wisnu atau gimana teman-teman ya. Nah ini makamnya. Tapi menurut cerita warga ini makam Islam loh teman-teman ya. Nah soalnya kalau aliran Hindu Buddha itu tidak dimakamkan ya teman-teman ya, di larung atau di kremasi seperti itu. Nah makam yang sini juga dengan yang sana juga sama teman-teman. Misi Mbah Nun Sewu. Aduh, geset. Nah ini untuk makamnya seperti ini teman-teman. Makam yang ada di kawasan ini yang tidak diketahui ini makam siapa dan di era siapa juga warga sekitar kurang tahu. Konon katanya di tempat ini makam-makam seperti ini itu dulunya banyak teman-teman. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang umurnya bisa dibilang tua, itu dulunya banyak seperti ini makam-makam di kawasan ini. Nah jadi di balik-balik sekitaran Suket Gajah ini ada makam-makam kuno seperti ini yang sekarang tersisa tinggal 1 saja ini teman-teman ya. Oke baik teman-teman ya, kita lanjut, kita melihat dulu atau berziarah dulu ke makam beliau Mbah Ponco Yudo teman-teman. Nah, Mbah Ponco Yudo itu informasinya adalah salah satu tokoh bisa dibilang itu di era Pangeran Diponegoro. Jadi Mataram Islam ya teman-teman. Jadi menurut cerita beliau itu apa itu namanya, prajuritnya yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari prajurit biasa teman-teman ya. Itu. Dan ada kaitannya Mbah Ponco Yudo itu yang ada di kawasan Kabupaten Kediri itu menurut cerita masih berkaitan atau ada hubungan saudara dengan Mbah Poncowati yang ada di lereng Kelut, terus Mbah Ponco Toyo, Ki Ageng Jimat, semuanya mati saudara, anak daripada Tumenggung Surontani yang ada di yang makamnya ya sekarang ada di Kabupaten Tulungagung teman-teman, tepatnya di Boyolangu kalau nggak salah seperti itu. Kalau teman-teman bisa mengetahui atau lebih mengetahui bisa menambahkan oret-oretnya di kolom komentar untuk menambah wawasan buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini ya. Nah oke kita lanjut. Nah ini beliau teman-teman, makam Mbah Ponco Yudo yang sekarang teman-teman, itu cungkupnya ajur ya. Kok kena angin nih, seremuk kayak ngono. Nah teman-teman, jadi menurut makam beliau ini, makam Mbah Ponco Yudo ini disakralkan warga sekitar sebagai punden desa teman-teman ya. Jadi Mbah Ponco Yudo ini diyakini warga sekitar sebagai bisa dibilang itu dewa penyelamat
Jadi waktu kegiatan desa, selamatan desa, sedekah bumi, terus bersih bersih desa itu dilakukan di tempat ini teman-teman. Jadi memang diyakini beliaulah yang membabat alas kawasan sini teman-teman. Oke teman-teman, kita ziarah ke makam beliau. Isi Mbak Nun, Assalamualaikum. Ini teman, makamnya sederhana sekali, tapi itu masih ada bunga-bunga yang masih basah ya teman-teman. Jadi mungkin baru saja ada orang yang mengirim doa di tempat beliau ini teman-teman. Nah ini itu ada telurnya loh. Wah, ada ndoknya teman-teman, itu ndok pas wangi-wangi dupa yang ada di tempat ini. Makam Mbah Ponco Yudo yang berada di Kecamatan Kayen Kidul teman-teman. Untuk lokasi ini teman-teman ya, jauh daripada pemukiman warga. Jadi di jauh sana itu rumah warga yang terbentang di jauh, kira-kira ada hampir 500 meter teman-teman. Di sana juga jauh dari rumah warga, dan di sana lebih jauh lagi teman-teman. Dan untuk ujung sebelah barat sana itu akses jalan raya menuju Surabaya teman-teman. Nah sana untuk yang ke kanan untuk ke Surabaya, ke kiri ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, dan lain sebagainya. Oke. Nah inilah penampakan makam beliau, makam Mbah Ponco Yudo, salah satu tokoh yang dikeramatkan di kawasan desa di tempat ini teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Inilah video kali ini, kita berziarah ke makam beliau Mbah Ponco Yudo yang ada kaitannya dengan Mbah Ponco Toyo, Mbah Poncowati, Ki Ageng Jimat yang ada di lereng Gunung Kelut. Konon katanya beliau ini adalah masih dalam satu saudara, yaitu dari anak Tumenggung Surontani yang berada di Kabupaten Tulungagung. Tumenggung Surontani salah satu kaki tangan daripada Kerajaan Mataram kuno yang mengasingkan diri di wilayah Tulungagung dan mempunyai anak untuk diutus membabat alas di kawasan lereng Gunung Kelut teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya sampai di sini dulu. Apabila ada kurang pas dalam saya menarasikan tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa beri dukungan seperti biasa, ya di like, di komen, di share ke media sosial teman-teman, dan juga di subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.